Pak RT, juga Pak Adisilo, hormati Pak RW, Kasih Jo, yang ada di sebelah kanan kita. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para jemaah taklim, musyawarah iman yang sama-sama dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kalau kita mulai dari sifat yang baik ini adalah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berkat ayahnya pada malam hari ini kita masih berikan kenikmatan yang berupa nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, lebih lagi adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat-nikmat yang lainnya. Dan dalam juga salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita berikutnya yang masih setia mengikuti sunnah bertajaranya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kita nanti amanat. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya taklim kita dimulai, kami mengajak kepada para jamaah, para ibu juga boleh nanti setelah taklim, setelah pada isya kita bersama-sama bertajiah tahlilan, yaitu tempat di rumah almarhum Muhammad Aliadi yang dimantau di rumah Bang Amir, Bang Misni. Saya mohon kehadiran Bapak semuanya, insya Allah nanti setelah ini kita bersama-sama bertajiah tahlilan almarhum. Tadi selesai kita melaksanakan penguburannya. Kalau sudah kurang lebih 30 menit kemudian kita bersama-sama kita ngaji bersama-sama, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita untuk sehari-hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan kalian sampai dulu kita persilakan kita Bapak Kiai Dr. Muhammad Udin untuk menyampaikan taklimnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, saya mohon maaf Ibu dan Bapak semuanya pasti akan sangat pegel dengerin suara saya. Kenapa? Karena suara saya sedang seperti ini. Saya berharap betul-betul bisa diikuti. Karenanya saya mau bicara semampu-mampu saya. Kalau sedikit saya naikkan intonasinya, makin perih tenggorokan saya. Karenanya sekeluar-keluarnya, entah kayak apa suara ini, yang penting saya berusaha untuk mengeluarkan. Dan mohon maaf kalaupun nanti saya ikut tahlilan, saya jangan ditugasi untuk ngomong lagi, karena ngomong buat saya kalau perlu satu kata, satu kalimat dihargai untuk khusus malam ini. Karena apa? Luar biasa perjuangannya. Ngomong itu lagi begini nih berat. Sebetulnya kenapa saya mengalami ini? Karena kemarin waktu hari Jumat saya itu disupiri Hisam khutbah di Kementerian Luar Negeri samping Masjid Istiqlal. Kira-kira selama 5 jam atau 4 jam itu bersama anak saya. Padahal anak saya sedang flu seperti ini. Nah, ternyata dia sembuh, dipindahkan ke saya. Dia sudah enak-enak pergi ke Bromo,
lulusan SMK di Alamana. Tadi pagi jam 4 saya antar ke sekolah untuk piknik ke Bromo dan Jogja. Sudah agak enakan bapaknya yang kena gitu, jadi nular ke bapaknya. Nah karenanya saya hanya akan menyampaikan dalam kalimat yang entah apa jadinya. Ini pun juga tadi subuh belum separah ini. Tadi subuh masih bisa saya rekam, masih bisa terdengar. Dan saya ngaji seperti ini di Masjid Nurul Hasanah di Reni Jaya Pasar sana lagi itu, perapatan yang ke sana SD itu masih bisa ngomong selama 1 jam. Nah sekarang ini ngomong paling-paling 42 menit maksimal, karena waktu antara maghrib dan isya itu tidak sampai 1 jam. Nah karenanya saya sebetulnya mau menyampaikan materi yang menarik bagi anak muda, tapi nggak menarik bagi Pak Amil dan kawan-kawan yang lain, karena udah tua. Walaupun udah tua, tampak-tampaknya masih juga perlu ada doa. Ini dikatakan dalam kitab Al-Adhkar, ada satu bab yang judulnya itu Babu ma yuqalu rajulu ba'da dukhuli ahlihi alaihi. Bab setelah selesai hubungan badan. Jadi walaupun sudah tua-tua, yang masih punya pasangan itu ada doanya. Kalau mau mulai dan di saat sudah selesai gitu. Saya bacakan. Rawaina fi sahihil Bukhari wa ghairihi an Anas radhiyallahu anhu qala apa ini gak jelas ya, tapi disebutkan wa dzakarul hadis. Jadi fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ila hujrati Aisyah faqala Assalamualaikum ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau masuk ke kamar di mana istri sudah ada di kamar, itu jangan asal masuk. Ada doa khusus, yaitu kalimatnya Assalamualaikum ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tambahan ahlal baiti. Assalamualaikum ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu bacaan waktu mau menuju kamar. Lah masalahnya yang sudah sepuh-sepuh kamarnya sudah beda. Sudah mulai tidur di depan TV, mau ngangkat gak kuat, mau nyolek pules banget. Akhirnya ya ikut di depan TV lagi juga gitu. Ya, nyusulnya di depan TV juga. Nah, sebagai orang yang sudah di dalam kamar itu kemudian menjawab Waalaikumsalam warahmatullah kaifa wajahat ahlak. Ya, jadi menjawab salamnya seperti biasa. Wassalam waalaikumsalam warahmatullah. Lalu barakallahu laka fataqri. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kepada kalian. Ini artinya apa? Saling berdoa antara suami dan istri. Kalau yang tidak punya istri lagi, mendoakan istri yang sudah di alam kubur gitu. Jadi walaupun nggak ada istri di rumah, doakan ya, mendoakannya dengan membaca Fatihah setidaknya gitu. Jadi itu judul kalimat di atas adalah saling memberikan salam, doa kepada pasangan masing-masing.
Jangan asal asal jadi. Jadi tidak boleh asal jadi, tetapi ada kata-kata yang sifatnya atau isinya doa. Itu anjuran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, ini sudah hafal sebetulnya, tapi saya bacakan hadisnya lengkap. Warawaina, dan kami meriwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an turuqin katsiratin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis sahih, jalurnya beragam, banyak, dari riwayat banyak para sahabat, sahih dan terkenal. Apa doanya, apa kalimatnya? Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala, kalau kalian mau menggauli istri kalian, maka hendaklah berdoa dengan kalimat bismillahi. Itu tidak ada ar-Rahmanir-Rahimnya. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Jadi jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Faqudiya bainahuma walahu waladun lam yadurruh. Kalau misalnya pasangan itu masih muda dan hubungan badan yang dilakukan diawali dengan doa, ternyata hamil dan punya anak dari hubungan badan yang diawali dengan doa, dijamin anaknya tidak akan tergoda oleh setan, khususnya oleh jin yang namanya Ummus Sibyan. Apa Bu namanya Bu? Ummus Sibyan. Itu jin spesial yang suka menggoda anak-anak, jin spesial yang suka menggoda bayi-bayi kecil. Dan tradisi kita, terlebih lagi hari ini, saya kedua kali ada dalam ambulan. Kalau minggu lalu Pak Amil ada dalam ambulan, tapi Pak Amil di ruang depan bersama sopir. Kalau tadi saya di ruang ambulan betul-betul bersama jenazahnya, malah sama Ramadan. Ramadan di sini, saya di tengah, Pak RT di sebelah kanan. Itu saya kedua kali. Yang pertama dulu waktu bapaknya Cicakuswoyo, namanya siapa ya? Kusno. Ya, Ion atau bapaknya itu. Nah, saya mendampingi sampai makam dulu. Tapi mobil ambulannya gede gitu. Kalau nggak salah Hiace. Jadi saya sama keluarga gitu di belakang agak luas gitu ya. Kalau tadi nggak luas tapi nggak apa-apa karena deket. Karena motor saya agak nggak normal, tadi saya taruh di masjid lalu ke makam. Lah, saya wanti-wanti, Ramadan tolong nanti jangan masuk rumah sebelum mampir ke kamar mandi baru untuk mandi keramas bareng bapak, karena di atas ada anak kecil, di atas ada bayi. Nah, kalau kita sedang berdekat dengan jenazah, apalagi ngulain pamil, maka anjurannya jangan buru-buru masuk rumah kecuali minimal telah wudhu di depan. Kalau tidak wudhu, syukur-syukur bisa mandi keramas. Kalau enggak, kena sawan. Itu. Nah, ini anak kecil itu bisa kena sawan
bisa kena setan, kena jin, gara-gara waktu membuatnya dulu nggak pakai doa, gitu. Nah, jadi waktu proses menghamili istri itu doa jangan lupa. Tapi masalahnya saya ngajarin gini udah tua-tua. Cuman Sumeh yang mau menjalankan. Dan Sumeh ini kebetulan calon istrinya itu mahasiswa saya. Karena Sumeh lain fakultas. Lah waktu itu KKN ketemu di lokasi dan saya bimbing dia. Kalau nggak salah bimbing skripsi namanya. Bimbing skripsi saya bimbing dia. Sering-sering datang ke rumah. Suatu saat datang ke rumah itu yang atau pas ada acara apa saya sarankan udah kamu bonceng Sumehnya ke kampus, sama-sama mau kampus. Ternyata saran saya itu masuk ke hati. Gitu. Namanya Annisa Juwarni, gitu lah. Ini sekaligus doakan saja, mudah-mudahan Sumeh betul-betul jadi sama dia. Ya, ini yang doakan orang semusola, kalau sampai kamu nggak jadi bisa kualat. Yang mendoakan nggak sembarangan, para ulama, orang-orang soleh, semusola lagi kan. Nah, jadi ini nanti video ini akan saya share ke Sumeh. Tolong Sumeh sampaikan ke Nisa Juwarni biar dia jangan mengkhianati cintamu. Karena kalau sampai berkhianat cinta, waduh itu luar biasa itu ya. Jadi kalau sampai cinta dikhianati itu sakitnya tuh di sini sampai mati gitu. Makanya tidak boleh saling mengkhianati itu. Ya, kalau dikhianati itu sakitnya luar biasa, apalagi wanita gitu. Kalau bapak-bapak atau laki-laki, Joni Iskandar sudah mewasiati bahwa patah hati bukan sifatnya lelaki, ya, alasan hanya jadi tumbuhan hati gitu. Sudah sering kau sakit di hati, aku tiada peduli. Itu kalau cowok, tapi kalau cewek nggak bisa begitu. Nah, karenanya Sumeh tidak boleh berkhianat cinta, apalagi dia gitu ya. Nah, ini jadi mudah-mudahan pengajian ini menjadi awal kebaikan. Sumeh ini saya nggak tahu apa mau kuliah S2 selesai dulu atau mau nikah dulu, tapi apapun, kalau saya dulu waktu lulus S1 tidak lagi sabar untuk menunggu lama-lama. Karenanya saya nikah dan sedang S2. Teman-teman S2 sekarang ini, teman-teman saya S2, asal lihat saya keingetan waktu semester 1. Karena saya duduk di paling depan, saya sendiri yang ngantukan luar biasa. Lah orang pada ngeledek, oh ini pengantin baru habis nyangkul katanya gitu. Nah, jadi waktu itu saya ngantuk luar biasa, tapi tahu-tahu selesai kuliah, sering ngantuk itu selesai juga gitu ya. Jadi begitu. Doa tadi kalaupun tidak kita lakukan lagi, kita berikan kepada anak-anak supaya jangan gerabak-gerubuk. Kalau main jangan gerabak-gerubuk, ada doanya. Syukur-syukur tadi dibaca lengkap, pakai salam, pakai respon salam, pakai doa. Itu dijamin lam yadurroh, tidak akan diberi madorot, tidak akan tergoda oleh setan. Dilengkapi kalau nanti misalnya hamil, sering diajak bicara anak itu, dielus-elus perut istrinya, lalu ditepuk-tepuk, lalu diajak bicara. Bayi itu sudah merespon, sudah bisa. Jadi karenanya terlebih lagi kalau sudah lahir, jangan lupa dilihat mana kuping kanannya. Karena kadang-kadang kalau pertama kali menyambut bayi lahir panik, sampai nggak bisa bedain mana kuping kanan atau mana kuping kiri. Lah anjurannya diadani pada kuping kanannya. Di dalam hadis dikatakan man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra
lam yadurruhu ummus sibyan. Barang siapa yang punya anak lalu disambut kelahiran anak itu dengan azan pada telinga kanan dan iqomah pada telinga kiri, maka dijamin bayi itu tidak akan tergoda dengan setan, tidak pernah akan tergoda dengan iblis khusus, jin khusus yang suka mengganggu anak-anak. Itulah dari waktu proses pembuahan yang pertama dengan doa, waktu pertama dia lahir ke dunia itu juga diperdengarkan kata Allah pada telinganya, karena bayi itu belum bisa melihat. Cucu saya yang baru 2 bulan ini belum bisa melihat, tapi 3 bulan nanti baru bisa ngerespon lihat apa gitu. Lah disitulah yang bisa berfungsi bukan mata. Bayi lahir itu yang berfungsi pertama adalah kuping. Karenanya kemudian dianjurkan untuk mengumandangkan adzan, berarti memperdengarkan kata Allah pada telinga bayi. Jangan dengar apa-apa dulu. Lah masalahnya kalau bayi lahirnya di bidan, di dokter, itu lahir dibersihkan, prosesnya lama, dimandiin, baru dipakai baju, baru disuruh ngadanin. Itu nggak mudeng itu dokter itu. Dia kan udah dengar macam-macam tuh, omongan dokter, omongan perawat, bunyi-bunyi macam-macam. Padahal yang pertama kali disuruh membunyikan di kupingnya itu kata Allah. Tuh. Jadi kalau di dokter itu biasanya suka telat, keburu dimandikan, keburu diapain segala macam. Yang paling bagus begitu keluar langsung Allah sebutkan dalam kuping kanannya itu. Nah itulah, jadi dokter kadang nggak mudeng soal itu. Jadi baru diserahkan pada orang tuanya, sudah dimandiin, sudah pakai baju segala macam-macam. Itu tidak tepat. Dan mestinya begitu lahir langsung ditempelin di kuping kanannya itu kata Allah. Tuh mestinya begitu. Termasuk cucu saya tidak bisa begitu, karena setelah dimandikan, setelah rapi, baru disodorkan oleh bidan kepada orang tuanya. Ini itu salah itu. Nah itulah jadi kritikan sekaligus kepada rumah sakit ibu dan anak. Bayi-bayi hendaklah jangan dilarang keluarga ayahnya khususnya untuk menyambut waktu dia lahir dan diadzankan pada kuping kanan. Ini yang kadang-kadang kenyataannya pada nggak paham lalu dilarang mendekat-mendekat sebelum dia rapi. Itu salah kaprah itu. Karenanya saya harusnya menyampaikan video ini kepada pemilik rumah sakit ibu dan anak khususnya, supaya mekanisme itu dirubah, SOP-nya, standar operasional prosedurnya dirubah. Supaya apa? Supaya bapaknya bisa menyambut kuping kanan bayi dan kuping kiri bayi untuk azan dan iqomah begitu. Tadi waktu menguburkan mayat saudara Aryadi ini ya, Aryadi ya, itu kemudian ada yang mengadzankan begitu, lahir adzan, meninggal adzan, berangkat haji adzan, berangkat umroh adzan, keluar dari rumah itu ada anjuran adzan. Bahkan masuk ke rumah, apalagi rumah yang kita sendiri belum pernah masuk, adzan atau setidaknya assalamualaikum, khususnya di kamar-kamar yang kita baru masuk, di hotel termasuk. Kemarin saya nginep di sebuah hotel yang agak nggak nyaman itu di Semarang. Sebetulnya tugasnya di Kudus, tapi saya karena pesawat pertama jam 7 pagi, kalau ditempuh dari Kudus terlalu pagi, saya langsung malamnya itu saya minta diantar ke Semarang. Lalu menginap di sebuah hotel yang hanya 15 menit menuju bandara.
hotelnya kayak resort itu, dan waktu itu hujan deras. Saya langsung masuk karena keburu hujan gitu. Dan di dalam itu mulai terasa tidak nyaman karena apa? Ya karena barangkali karena suasananya hujan. Tapi setiap kali saya mau terlelap tidur, itu ada yang ngetok pintu, tok 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 3 kali. Saya bangun lagi, silakan, saya buka pintu, nggak ada yang masuk. Lalu saya mau tidur kedua, ngetok pintu lagi, sampai akhirnya saya tengok jam 1:30 siang malam. Ya itu begitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya niat kalau gitu saya nggak usah tidur, saya sholat. Wah, saya sholat, saya kenceng-kenceng bacanya itu. Ayo sekarang mau ngetok pintu deh. Ayo adu kekuatan sama saya. Akhirnya saya sholat tahajud, sholat witir dan segala macam sampai subuh datang. Lalu sebelum subuh saya sahur. Ya setelah itu ada yang jemput untuk ke bandara. Ternyata orang yang di Kudus itu, pengurus kampus di Kudus nggak tega saya naik taksi ke bandara padahal tinggal dekat. Saking kepenginnya nilai keluar baik. Jadi kalau saya ke daerah-daerah itu semacam dihormati betul. Karena apa? Nasib mereka tergantung nilai saya. Gitu. Itu asesor begitu. Lah, akhirnya saya diantar ke bandara dengan sudah merasa ngantuk karena semalam nggak tidur. Diganggu sama ketokan pintu yang berulang kali. Gitu. Itu nggak gawe-gawe nih. Bener terjadi begitu. Lah, itu karena apa? Karena waktu masuk tidak menyampaikan salam antara lain. Gitu. Saya wanti-wanti pada Haisam, kalau di lingkungan baru jangan celehek, jangan ngocol, harus setidaknya salam atau Fatihah kepada wali-wali Allah yang terdekat di lingkungan itu agar tawasul nyambung pada Allah gitu. Jadi itu antara lain caranya begitu. Karena kalau tidak kita gampang kesurupan, kalau tidak gampang tergoda, diganggu oleh model makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Itu penting. Termasuk kalau kita terpaksa kebelet pipis di tempat baru, itu kalau nggak ada toilet, walaupun di rest area atau di apa gitu, tempat-tempat yang memungkinkan kita buang air, jangan asal pipis. Izin dulu, izin. Amit-amit nyun sewu atau permisi, tolong jangan di depan saya mau kencing gitu. Jangan kalian kebanjiran kencing saya gitu. Jadi maksudnya apa? Dengan begitu itu ikhtiar. Jadi perlu kita sampaikan bahasa-bahasa izin kepada makhluk yang tidak terlihat kalau kita mau melakukan satu perbuatan yang yang tidak wajar, kecuali sudah di dalam kamar yang khusus, di toilet, itu pun doanya khusus. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kejahatan setan betina dan setan jantan. Itu khubuth itu setan jantan, khaba'ith setan betina. Ini kemarin waktu bersama Pak Cecep, Pak Haji Peno, Bang Ukam, sama siapa gitu, ke Jambi, pulangnya mampir-mampir di masjid untuk sholat untuk apa gitu. Ini tampaknya di Banyuasin atau mana gitu. Masjidnya besar, pinggir jalan. Lalu kita sibuk mencari toilet gitu. Penjaganya itu aneh. Pak, itu toilet khusus jantan, yaitu toilet khusus betina lah. Emang hewan apa? Emang kita hewan apa? Kita bukan kambing, ya. Jadi kalau jantan betina kan binatang dia. Nah, jadi
adanya perempuan, laki-laki, pria, wanita, ikhwan, akhwat, bukan jantan. Ya, enggak toilet jantan, toilet betina kan menghina itu ya. Nah, jadi penerapan bahasa itu kadang-kadang perlu yang tertib, yang baik. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tapi ini jangan lupa ya, bahwa dalam semua aktivitas yang mulia kita ini, ya khususnya kaitan dengan jima, perlu doa. Ada juga doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Allahumma j'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kunta qadarta an takhruja min sulbi. Ya Allah, jadikan nutfah saya ini sebagai dzurriyyah yang berkualitas yang baik. Ya, kalau engkau berkehendak untuk menjadikan pembuahan ini jadi. Jadi ini penting. Ya, kalaupun bapak-bapak sudah tidak lagi punya hajat, punya anak, doa itu tetap penting. Gitu. Tetap dianjurkan berdoa, terlebih lagi yang memang masih berpotensi bisa hamil. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan hal terkait, dipersilakan. Masih ada waktu ini sampai dengan Isya. Silakan. Bu, ada yang tanya, Bu? Ibu, ada yang tanya nggak? Berarti paham semua. Karena apa? Karena tiap malam Jumat udah hafal doa itu. Atau justru karena nggak pernah baca gitu ya. Nah, terserah aja lah. Itu baca boleh nggak juga nggak apa-apa. Tapi keterlaluan kalau kemudian aktivitas yang mulia itu tidak diawali dengan Bismillah. Setidaknya Bismillah aja, ya. Jadi dengan Bismillah itu semua akan mendapat keberkahan, karena Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap hal mulia atau setiap hal kebaikan yang tidak diawali dengan Bismillah itu pasti mengalami kesialan. Lah, jadi apapun yang tidak pantas untuk dibacakan Bismillah adalah waktu kita mau pipis. Pas mau keluar itu jangan Bismillah, tapi masuk toiletnya ya, gitu. Apa tadi doa Allahumma inni a'udzubika itu. Tapi kalau pas mau keluar, buang air besar maupun kecil, tidak pantas membaca Bismillah. Termasuk ketika nongkrong di atas toilet. Tapi waktu nongkrong justru ada kata-kata Allahumma. Karena waktu cebok doanya apa? Ada yang hafal doa cebok enggak? Kalau enggak berarti memang enggak pernah doa. Ya, padahal ada doanya itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit nifak, dari kemunafikan, serta bersihkan atau pelihara kemaluan kami dari berbagai kekejian. Itu doa yang sangat dianjurkan, dan memang dalam Islam ini kita selalu dianjurkan untuk banyak berdoa apapun aktivitasnya. Jadi tidak boleh tidak berdoa dan tidak boleh tidak berzikir. Jadi zikir yang kita lakukan rutin habis sholat atau waktu bengong atau waktu apa saja diisi dengan zikir. Karena kalau habis sholat tidak pakai wirid, disebutkan man laisalahu wirdun fahuwa qirdun. Siapapun yang nggak pernah wirid, dia adalah monyet, gitu. Jadi orang yang nggak punya wirid itu monyet, gitu. Kalau pengen tahu monyet, lihat orangnya habis sholat langsung jalan, gitu. Habis sholat langsung jalan pulang, gitu.
itu monyet gitu ya. Jadi itu kalimatnya begitu. Karenanya betul-betul kita dianjurkan dalam Islam ini untuk banyak berdoa. Berikutnya di dalam satu hadis dikatakan ya, dari Aisyah, hadis ini qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum li ahlihi. Sempurnanya orang mukmin imannya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya, dan paling lembut kepada keluarganya, gitu. Yang paling santun, yang paling sopan, yang paling lembut kepada istrinya. Ya, jadi kalau begitu, orang yang paling tidak sempurna imannya adalah orang yang tidak berakhlak. Orang yang tidak berakhlak itu orang yang biadab, gitu. Dan orang yang paling kasar kepada keluarganya itu dianggap sebagai orang yang paling tidak sempurna imannya. Jadi dengan keluarga tidak boleh main fisik, apalagi main fisik, ngomong kasar aja nggak boleh, gitu. Jadi anjurannya dalam Islam itu betul-betul kepada keluarga tidak boleh menyinggung atau menyakiti hati keluarga. Tadi menjelang asar, saya ke Dokter Wiwi untuk minta obat ini, radang ini. Sepulang dari Dokter Wiwi, ngelihat ada singkong sama ubi, saya suruh beli. Karena saya ingat di rumah masih ada setengah sisir pisang kepok. Begitu saya buka pakai kolek singkong sama ubi, saya cari-cari mana pisangnya ini. Saya mau teriak lagi begini, saya panggil istri saya, sini. Duduk. Pisangnya mana? Wah, lupa gitu. Nah, selain beli ubi sama singkong, beli satu ikat daun kelor, suruh bikin sop. Lalu saya lihat-lihat, ini kalau sop daun kelor ini apa yang cocok? Ternyata hanya ada gorengan tempe. Mana lagi beginian? Saya punya bayangan, kalau lagi serak jangan gorengan, jangan pedes, kan gitu. Bayangan saya tuh ini sama telur bulat gitu. Ternyata telur bulatnya sudah beli, cuman juga nggak direbus. Nah, ini saya bilang lagi sama istri, sini. Yang paling enak kalau punya suami orang sufi, saya gituin. Kenapa? Orang sufi itu waktu buka puasa nggak nuntut apa-apa, hanya nuntut yang ada di situ. Wah, tapi ingat, suamimu itu bukan orang sufi, saya gituin. Suami kamu ini belum sufi, paling sufi yang artinya sulit finansial, gitu. Jadi dia sekarang, saya tinggal ngaji ini lagi ngangetin kolek ditambah pisangnya dan lagi ngerebus telur. Nanti sebelum saya ikut tahlilan, saya akan buka 2 kali.
Ya pertama dengan pisang kepoknya yang sisa belakang, ya. Yang kedua dengan telur ayamnya udah masak sop daun kelor dengan tempe goreng kan ya cocok. Makin tersiksa. Nah, alhamdulillah ngajinya isinya macam-macam ya. Isinya termasuk curhat saja, tapi ini buat perhatian buat kita bahwa ternyata yang paling mulia itu orang sufi. Orang sufi itu kalau puasa nggak pernah mikirin buka. Pokoknya saya ketemunya, ya ketemu air ya air, ketemu pisangnya pisang. Tapi kalau saya kan belum sufi, pisang lupa bisa marah-marah. Untung ini belum, ya bisa teriak. Kalau teriak habis dia gitu. Ya. Terima kasih. Mari kita. Demikian ngaji kita agak santai, tapi mudah-mudahan ada manfaat. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun pakai kita menyampaikannya terpaksa-paksa sebetulnya, tenggorokannya sakit. Mudah-mudahan tadi banyak yang kita ambil hikmah yang dipelajari oleh kita semua. Tentang kita berhubungan pada dengan istri kita. Jadi berhubungan pada dengan istri kita itu jangan langsung ngecos saja ya. Dulu minimal bismillah ya. Tahan dulu, jangan lagi nafsu. Puasa. Kemudian juga kalau masuk kamar mandi juga kita tahu saja ini sangat angker kamar mandi ini. Saya ngerasain jatuh kamar mandi juga kalau baca doa atau kerjaan juga. Jadi mudah-mudahan semua pelajaran ini akan kita ambil hikmahnya dan kita kerjakan untuk kita untuk sehari-hari. Demikian lagi waktu ajan Isya. Kami juga dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.